Oke, izin mulai ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Iketut R. Sudiardita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi perilaku kelompok dan tim kerja. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Lestari dengan NIM 17056220028. Dengan teman-teman saya itu ada Asti Febrianti dengan NIM 17056220023. Ada Ezra Patricia dengan NIM 17056222163. Ada Salsabila Putri Firmansyah dengan NIM 17056222123 dan Salwa Nur Amalina dengan NIM 17056220074. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke materi yaitu pengertian. Ini udah terlihat bahwa ada pengertian dari salah satu ahli yaitu ada Robbins yang tahun 2003 dia mengartikan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, diartikan lagi bahwa perilaku kelompok dalam organisasi merupakan hasil dari interaksi antara kelompok dan lingkungannya. Sedangkan organisasi ini memiliki karakteristiknya sendiri seperti wewenang, hierarki, dan sebagainya. Dengan demikian, ketika perilaku kelompok atau si orang ini sudah bergabung pada organisasi ini, maka perilakunya ini harus disesuaikan dengan apa yang di kebudayaan yang ada di organisasi tersebut. Dan ini dianggap sebagai hasil dari interaksi antara kelompok dan lingkungannya, yaitu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi perilaku kelompok, di mana klasifikasi ini terdiri dari 4 dan ada eh, macam-macamnya lagi. Yang pertama itu ada berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya. Nah, berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Di mana kelompok primer ini hubungan antar anggotanya itu personal dan intim, didukung oleh kerjasama, sering melibatkan interaksi tatap muka sehingga menciptakan keterlibatan emosional. Sedangkan untuk kelompok sekunder ini hubungannya itu bersifat impersonal, jadi enggak personal kayak intim gitu. Terus juga di kelompok sekunder ini cenderung berkompetisi. Jadi kegunaan kelompok ini nih hanya dianggap sebagai fungsionalnya aja. Jadi apa sih yang dia kerjain untuk kelompok ini, bukan siapa yang ngerjain itu. Jadi yang dia lakuin tuh baru yang dilihat dari kelompok sekunder ini, bukan kayak misalkan dia ada jabatan atau sebagainya, itu nggak ngaruh di kelompok sekunder ini. Terus yang kedua itu berdasarkan kekuatan ikatan antara anggotanya. Nah, itu dibagi lagi menjadi paguyuban sama patembayan. Untuk paguyuban sendiri itu adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan batin yang alami dan murni. Biasanya kelompok ini didirikan oleh individu yang memiliki kesamaan pandangan dan hubungan kekerabatan. Untuk patembayan sendiri, ini adalah kelompok yang memiliki hierarki dan struktur yang jelas. Nah, setiap anggotanya ini udah ada kejelasan mengenai tugas dan perannya masing-masing. Sedangkan yang nomor tiga atau yang ketiga itu berdasarkan pencapaian tujuannya. Itu ada kelompok formal sama ada kelompok informal. Untuk kelompok formal itu dibentuk melalui keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Nah, untuk kelompok informal itu kelompok yang secara spontan terbentuknya itu secara spontan, misalkan karena di lingkungan kerja gitu, kayak pertemanan di lingkungan kerja itu namanya kelompok informal. Lalu yang terakhir itu berdasarkan atas cara terbentuknya, itu terbagi dua juga, yaitu ada kelompok semu sama kelompok nyata, di mana kelompok semu ini adalah kelompok sosial yang terbentuk karena kepentingan penelitian, sedangkan untuk kelompok nyata ini berdasarkan dengan adanya kepentingan tertentu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada 5
tahapan perkembangan kelompok, yaitu yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Namun masih ada ketidakpastian mengenai tujuan kelompok dan anggota mungkin merasa kebingungan atau menyembunyikan perasaan masing-masing. Yang kedua, ini ada tahap timbulnya konflik storming, yaitu pada tahap ini konflik antara anggota kelompok mulai muncul. Jadi mereka cenderung mempertahankan pendapat mereka terhadap eh, pendapat mereka sendiri dan menolak batas-batasan yang ditetapkan oleh kelompok. Tanda-tanda kelompok ini berada di tahap ini yaitu adalah kemarahan, perasaan menyebalkan, tidak nyamanan, atau adu pendapat. Yang ketiga, boleh di next. Yang ketiga ini ada tahap normalisasi atau norming. Pada tahap ini hubungan yang lebih dekat antara uh, antu- antara anggota kelompok terbentuk, aturan-aturan ditetapkan oleh cara komunikasi yang efektif ditemukan untuk mencapai ini adalah peninjauan ulang dan penjelasan mengenai tujuan kelompok. Timbulnya antara kerjasama antar anggota, kemampuan mendengar pendapat anggota lain, serta mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang keempat yaitu adalah tahap berkinerja atau performing. Pada tahap ini, semua anggota kelompok dapat bekerja dengan baik dan berfungsi secara penuh. Mereka memiliki kebersamaan, kepercayaan diri, kreativitas, inisiatif, dan semangat yang tinggi. Boleh di next. Ih, ada mukanya, Li. Udah ya? Ini belum. Yang terakhir yaitu ada tahap pemubaran atau adjourning. Pada tahap ini khususnya untuk kelompok kerja yang bersifat sementara setelah proyek selesai dan permasalahan berhasil dituntaskan, anggota proyek berikutnya. Pada tahap ini juga melibatkan refleksi terhadap pengalaman kerja dan pembelajaran yang didapat oleh proses kerja kelompok. Yang selanjutnya ada model perilaku kelompok. Jadi model perilaku kelompok ini merujuk pada teori-teori dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana individu-individu dalam kelompok bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Umumnya itu terdapat dua model perilaku kelompok, ada model 5 tahap dan juga model keseimbangan kata. Boleh di next. Nah, untuk model 5 tahap ini sebenarnya sama kayak yang udah dijelasin sama rekan saya sebelumnya. Model 5 tahap ini itu termasuknya ke dalam tahapan perkembangan kelompok. Jadi dikemukakan pertama kali oleh Bruce Tuckman pada tahun 1965. Sesuai namanya, model ini terdiri dari 5 tahap dalam mengembangkan, termasuk juga dalam rangka mendirikan dan membesarkan kelompok. Jadi dimulai dari tahap pertama berupa pembentukan atau forming, lalu setelah terbentuk kelompok, maka tahap keduanya beberapa anggota kelompok membuat keributan atau yang disebutnya storming karena ternyata dalam mencapai tujuan bersama tidaklah mulus dan sering terjadi perbedaan pandang dan perbedaan cara mencapai tujuan. Selanjutnya, keributan-keributan itulah yang mendorong anggota kelompok untuk menciptakan aturan atau norma di tahap ketiga ini. Lalu setelah terbentuk aturan dan juga norma, tibalah kelompok tersebut memasuki tahap keempat, yaitu performing, di mana seluruh anggota kelompok akan merasa nyaman untuk bekerja dan mencapai kinerja optimal. Lalu tahap terakhir yaitu tahap adjourning, di mana dalam tahap ini seluruh anggota kelompok akan berusaha untuk mempertahankan kondisi yang ada. Boleh di next. Lalu ini ada model keseimbangan tersela dikemukakan oleh Gerstig pada tahun 88 yang menggambarkan bagaimana kelompok bekerja dan berubah seiring berjalannya waktu.
Ada fase pertama atau fase pembentukan, di mana saat kelompok project baru terbentuk, anggota kelompok cenderung menghabiskan waktu untuk memahami masalah dan merencanakan tugas. Selama fase ini, project tersebut mungkin tidak membuat banyak kemajuan yang signifikan. Lalu ada perubahan yang tersela atau midpoint transition, di mana terjadi pada titik tengah waktu yang telah ditentukan. Dan pada saat ini, kelompok tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah menghabiskan setengah waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan proyek mereka. Mereka merasa terdorong untuk mengubah pendekatan mereka dan membuat perubahan signifikan dalam rencana dan strategi. Selanjutnya ada fase kedua atau fase peningkatan. Jadi setelah perubahan tersebut terjadi, kelompok mulai bekerja dengan lebih giat dan produktif. Mereka cenderung lebih fokus pada tugas dan dapat mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Lalu ada puncak dan penyelesaiannya. Pada akhir proyek, kelompok mencapai tahap puncak produktivitas dan berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Boleh di next. Pada ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan kelompok, di mana pendekatan pengambilan keputusan kelompok adalah metode yang sangat vital dalam menggali ide dan membuat keputusan bisnis yang efektif. Pendekatan ini mengumpulkan tim lintas fungsi untuk memutuskan solusi yang bijaksana dan terinformasi. Berikut adalah beberapa strategi yang lebih rinci yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama itu menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan kelompok. Nah, dalam kerangka kerja itu terdapat untuk menetapkan sebuah tujuan bersama, yaitu dengan jelas agar semua tim memiliki pemahaman yang sama tentang hasil yang diinginkan, lalu lanjut ke pengumpulan informasi, kumpulkan data yang relevan, dan informasi terkait masalah bisnis. Ini bisa mencakup analisis pasar, penelitian pelanggan, dan data internal perusahaan. Lalu lanjut ke evaluasi opsi, tinjau beberapa opsi yang tersedia, gunakan metode analisis SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats, lalu untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap opsi. Lalu lanjut dengan diskusi terbuka, dorong diskusi terbuka dan jujur di antara anggota tim, ajak semua anggota kelompok untuk menyampaikan ide dan keprihatinan mereka secara terbuka. Lalu dilanjutkan dengan pertimbangan dampak, di mana dapat dilihat dari setiap opsi terhadap bisnis, karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan yang terakhir adalah pemilihan terbaik. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, pilih opsi yang terbaik dan mendukung tujuan bersama dan berkelanjutan bisnis. Lalu yang kedua itu ada mempertahankan pendapat semua anggota dalam kelompok. Yang pertama itu dari fasilitas diskusi terstruktur. Gunakan teknik fasilitas yang memastikan setiap anggota kelompok memiliki kesempatan berbicara, hindari dominasi suara oleh satu orang atau beberapa orang saja. Lalu lanjut ke memperhatikan sikap terbuka, ajak semua anggota kelompok untuk mendengarkan dengan baik. Itu memanfaatkan teknik brainstorming. Gunakan teknik ini untuk menghasilkan banyak ide tanpa kritik terlebih dahulu. Ini bisa menghasilkan solusi yang inovatif. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi dan pelaporan. Di dalam evaluasi keputusan, tetapkanlah jadwal untuk mengevaluasi keputusan dan diambil secara terbuka. Tinjau kembali keputusan, pelajari, dan lihat hasilnya. Lalu berbagi informasi dengan kelompok, balik kepada kelompok tentang dampak keputusan tersebut, keterampilan komunikasi dan kepercayaan, pengambilan, mendengarkan, memberikan umpan efektif. Lalu membangun kepercayaan, di mana setiap orang merasa nyaman, dapat berbagi ide, dan mungkin strategi ini, metode pengambilan keputusan kelompok dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mengembangkan gagasan-gagasan tentang masalah bisnis dan ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada nilai dan norma dalam kelompok. Definisi norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan berterima. Norma ini dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Selanjutnya ada fungsi norma. Yang pertama itu dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Yang kedua membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga ada mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Next. Yang kedua ada nilai. Pengertian nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Terdapat fungsi nilai yaitu sebagai pedoman berperilaku. Nilai sosial berisi mengenai cara individu bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia dapat diterima dalam masyarakat. Yang kedua ada sebagai kontrol sosial. Nilai sosial terbentuk dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, nilai bersifat mengikat individu dalam kelompok. Yang ketiga sebagai pelindung sosial. Nilai sosial diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam waktu yang relatif lama, sehingga nilai sosial membawa visi yang luas, yakni mendorong terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Next. Materi kami yang selanjutnya adalah tim kerja. Yang pertama, pengertian. Tim kerja adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan satu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Next. Beberapa fungsi dari pentingnya tim kerja. Yang pertama itu terciptanya inovasi yang lebih cepat. Hal ini bisa terjadi karena kerjasama tim yang saling mendorong para karyawan mengambil resiko. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Kerjasama tim yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja karena saat bekerja sendiri mereka akan kewalahan. Dan jika dengan tim mereka bisa membagi-bagi tugas supaya lebih cepat. Yang ketiga ada kesempatan pengembangan diri. Kerjasama mendorong setiap anggota untuk bersikap lebih percaya diri dan berani mengambil resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada tipe-tipe tim kerja. Ada 5 tipe-tipe tim kerja. Yang pertama itu ada work team. Work team yaitu tim ini dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan jasa atau produk tertentu. Mereka biasanya terdiri dari anggota yang berkomitmen penuh dan bekerja secara relatif permanen. Work team ini pada umumnya terlibat dalam penyelesaian tugas rutin dan operasional, seperti produksi barang juga bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan seringkali memiliki tanggung jawab. Yang kedua ada manajemen tim, yaitu manajemen tim memiliki peran yang berada dengan work team. Mereka juga terdiri dari anggota yang berkomitmen penuh, namun fokusnya itu mereka bukan hanya pada penyelesaian tugas operasional. Manajemen tim terlibat dalam tugas manajerial yang mempengaruhi seluruh organisasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mengembangkan kebijakan organisasi, dan mengelola sumber daya perusahaan. Yang ketiga itu ada parallel team, yaitu parallel team merupakan tim yang hanya membutuhkan komitmen paruh waktu dari anggota. Mereka juga dapat bersifat permanen atau temporer, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Paralel tim ini umumnya fokus pada tugas khusus yang tidak terlibat dalam tugas rutin sehari. Uh, Tim penelitian yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek penelitian tertentu. Boleh di next. Cak.
Yang keempat, ada project team. Project team dibentuk untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dan memerlukan kontribusi dari anggota. Dengan berbagai latar belakang dan pengalaman, mereka biasanya bekerja paruh waktu untuk menyelesaikan proyek tertentu. Anggota project team dapat berasal dari berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi. Mereka juga bekerja sama untuk menggabungkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan proyek dan telah ditetapkan. Yang terakhir ada attention teams, yaitu attention team bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memiliki batas waktu yang diketatkan dan sifatnya menantang. Mereka juga bekerja sama dalam waktu yang lebih panjang dibanding dengan project team. Tugas-tugas yang diberikan oleh attention team yaitu seringkali membutuhkan kerjasama yang erat dan intensif antar anggota tim. Contohnya adalah tim Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada spesifikasi dalam membentuk tim yang efektif. Nah, untuk di PPT ini sendiri, saya akan menjelaskan empat spesifikasi dalam membentuk tim yang efektif. Namun dalam aslinya itu banyak ya untuk spesifikasi dalam membentuk tim yang efektif. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan. Jadi untuk membuat tim yang efektif itu kalau misalkan gak ada tujuan, maka anggotanya ini bakalan kehilangan arah. Nah, menetapkan tujuan dari dibentuknya sebuah tim kerja akan membantu tim untuk selalu berada di jalur yang tepat untuk melakukan upaya-upaya meraih kesuksesan. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin itu nggak bisa memimpin anggotanya, maka bakalan hilang-hilangan kan anggotanya. Maka kepemimpinan ini merupakan spesifikasi yang lumayan, yang cukup penting bagi membentuk tim yang efektif. Jadi kalau misalkan pemimpin itu nggak punya keterampilan untuk memimpin, itu tidak bakal memberikan arahan yang jelas. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun kerja tim yang efektif. Nah, saluran komunikasi atau platform yang disediakan oleh si pemimpin ini dalam berkomunikasi dengan anggota-anggotanya itu menjadi hal yang penting yang harus laksanakan. Lalu yang terakhir itu ada saling menghargai. Dalam sebuah tim penting untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk membangun rasa simpati dan empati yang memperkuat kerja sama tim. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada manajemen tim kerja. Manajemen tim kerja ini adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Setiap perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya manajemen tim yang efektif untuk mengarahkan karyawan dalam mencapai tujuan bersama, mendorong kerjasama, hingga menangani konflik yang baik hingga menangani konflik dengan baik. Nah, dalam organisasi, manajemen tim kerja ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan juga meningkatkan kerja tim. Oleh karena itu, pemimpin tim itu perlu yang namanya memahami dasar-dasar dari manajemen tim kerja agar dapat memimpin tim itu dengan efektif. Nah, ada beberapa prinsip dan praktik penting dalam manajemen tim kerja. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, lalu ada pembagian tugas yang jelas, ada kepemimpinan yang efektif, kerja tim yang baik, hargaan dan apresiasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan juga perbaikan. Boleh dilanjut?
Lalu di sini ada contoh tim kerja yang sukses, di mana tim kerja yang sukses itu dapat kita ambil dari Google. Google adalah salah satu perusahaan yang terkenal memiliki tim yang kuat. Timnya itu sangat terampil dan beragam dalam berbagai bidang seperti teknologi dan pengembangan produk. Mereka mendorong budaya kerja tim dan inovasi yang menggunakan tim bekerja sama untuk membuat barang dan jasa baru yang melampaui batas industri. Google telah mengambil kepemimpinan teknologi berkat fokusnya pada pengembangan produk inovatif dan pendekatan terbuka terhadap ide-ide kreatif. Keragaman di antara karyawan Google sangat dihargai. Mereka memastikan bahwa berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai latar belakang meningkatkan inovasi dan juga mendorong sebuah inklusi di dalam perusahaannya. Boleh di next? Oke, untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu perilaku kelompok dalam organisasi dapat dianggap sebagai hasil dari interaksi antara kelompok dan lingkungannya, yaitu pada organisasi tersebut. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan penting untuk memperhatikan pendapat semua anggota kelompok dan membangun komunikasi serta kepercayaan. Lalu, norma dan nilai kelompok memiliki peran penting dalam mengatur perilaku anggota kelompok, memberikan pedoman, dan menjaga keteraturan sosial. Nah, selanjutnya itu ada tim kerja yang merupakan sekelompok orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, untuk membuat tim yang efektif, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti menetapkan tujuan, komunikasi yang baik, saling menghargai, sampai dengan penyelesaian konflik yang baik. Nah, dengan mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman semua bisa uh, mengintegrasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada teman-teman yang masih kurang paham dan ingin bertanya, boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Terima kasih. Oke, untuk Maria Putri dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, izin bertanya. Eh, Bagaimana pemimpin dapat memastikan bahwa anggota tim memahami dan bersedia bekerja menuju tujuan yang ditetapkan? Terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Boleh mungkin dilanjut ke Giovanni. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok penyaji. Jadi, Boleh dilanjut ke pertanyaan Giovanni. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kelompok penyaji. Saya Giovanni izin bertanya, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh kelompok yang terjebak pada tahap tertentu dalam model 5 tahap? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Gio atas pertanyaannya. Boleh dilanjut dengan pertanyaan dari Like. izin bertanya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana pengaruh sifat permanen atau temporer dari paralel teams terhadap fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan eksternal yang mungkin memerlukan respon cepat? Terima kasih. Oke, makasih Lisa atas pertanyaannya. Boleh dilanjut ke Said dan Andre untuk pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya mau baca soal ini misalnya ada dua hal. Pertama, apakah ada dua jenis budaya tingkat itu kelompok dari bentuknya dan prinsip tadi dan juga yang kedua, bolehkah kita contoh konflik pada kelima kita tidak saja pertanyaannya. Oke, makasih Said atas pertanyaannya. Boleh dilanjut ke pertanyaan terakhir dari View Pen.
Oke, untuk pertanyaannya ada di kolom chat. Pertanyaan itu apa namanya? Tolong kasih contoh pengambilan keputusan metode kerangka kerja pengambilan keputusan kelompok. Oke, makasih atas pertanyaannya. Mungkin kelompok 5 butuh waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Izin jawab pertanyaannya Like. Tadi ditanya bagaimana pengaruh sifat permanen atau temporer dari parallel tips terhadap fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan eksternal yang mungkin memerlukan respon cepat. Jadi emang parallel teams ini dapat bersifat permanen atau temporer tergantung pada tujuannya. Nah, pengaruhnya itu kalau misalnya parallel teams bersifat permanen, maka anggota tim akan memiliki waktu yang lebih lama untuk membangun hubungan dan memperoleh keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tim. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan tim untuk merespons perubahan eksternal uh, yang memerlukan respon cepat karena anggota tim sudah terbiasa bekerja sama dan memiliki keahlian yang diperlukan. Kalau misalnya paralel tim ini bersifat temporer, maka anggota tim mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun hubungan dan memperoleh keahlian yang diperlukan. Namun, kalau misalnya paralel tim ini bersifat temporer, itu dapat memberikan fleksibilitas organisasi yang lebih besar karena organisasi dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan dan kemudian membubarkannya setelah tugas selesai. Bagaimana Lika? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Halo, makalah kedua dulu ya. Makalah kedua dulu. Ya, itu share screen. Baik, kita kami lanjut ya, Pak. Baik, Ya, lanjutkan. baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Pak Ketut, dan selamat siang rekan-rekan kelas A. Kami dari kelompok 6 izin memaparkan hasil dari kerja kelompok kami tentang materi struktur organisasi atau organizational structure. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian dari struktur organisasinya itu sendiri. Struktur organisasi didefinisikan sebagai cara yang dimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan, dan dikoordinasi utama yang harus diperhatikan, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi serta formalisasi.
Nah, selanjutnya ada pengertian dari spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja mengacu pada pembagian tugas individu dalam organisasi. Hal ini dapat berisiko menimbulkan kebosanan, stres, dan ketidakhadiran. Oleh karena itu, produsen cenderung memperluas spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada definisi departementalisasi. Nah, departementalisasi ini adalah pengelompokan tugas dan aktivitas dalam organisasi berdasarkan kriteria tertentu seperti fungsi, produk, geografi, pelanggan, atau proses. Nah, kategori-kategori tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada proses. Nah, proses ini pabrik manufaktur dapat mengelompokkan tugas berdasarkan proses seperti pabrik pipa yang memiliki departemen pengecoran, pengepresan, finishing, dan pengemasan. Dengan setiap departemen fokus pada bagian khusus dalam proses manufaktur. Ini juga berlaku untuk departemen kendaraan bermotor, di mana pekerjaan melibatkan perpindahan dari satu area ke area lain untuk memproses perbarui plat nomor atau SIM. Next. Selanjutnya ada yang departementalisasi berdasarkan fungsi, yaitu salah satu cara yang populer untuk mengelompokkan aktivitas dalam organisasi. Ini memungkinkan suatu perusahaan untuk memiliki unit seperti rantai pasokan, keuangan, dan sumber daya manusia, di mana spesialisasi pekerja dengan keterampilan yang sama akan dikelompokkan bersama. Selanjutnya ada departementalisasi bagian produk. Departementalisasi berdasarkan produk adalah pendekatan yang umum. Misalnya, produsen produk kertas dapat memiliki departemen kertas kantor, tisu kamar mandi, dan karton. Keuntungannya adalah peningkatan akuntabilitas karyawan terhadap kesuksesan produk yang mereka tangani. Selanjutnya ada geografi. Nah, jika pelanggan organisasi tersebar di wilayah geografis, organisasi itu sendiri dapat memilih untuk mengelompokkan tugas-tugas umum secara geografis. Sebuah perusahaan yang memiliki fungsi penjualan di selatan, barat tengah, dan timur mengorganisir berdasarkan wilayah atau geografi. Selanjutnya ada pelanggan. Sebuah bisnis dapat mengelompokkan tugas berdasarkan jenis pelanggan yang dilayani, seperti Dropbox.com yang menyediakan layanan berbagi file dan penyimpanan awan gratis untuk pengguna perorangan, sambil melayani klien bisnis di bagian lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Raffi atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rantai komando. Nah, rantai komando, apa sih rantai komando itu? Rantai komando itu adalah garis otoritas yang membentang dari puncak organisasi, berarti dari epsilon atas ke epsilon terendah. Rantai komando ini mengatur dan menentukan siapa yang melapor kepada siapa. Ini juga melibatkan dua konsep penting. Yang pertama tentunya otoritas. Otoritas yang menggambarkan hak manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan ketaatan. Dan kedua, kesatuan komando yang menekankan bahwa seorang bawahan seharusnya hanya memiliki satu atasan yang bertanggung jawab langsung padanya. Kesatuan komando menghindari dilema prioritas yang saling bersaing dan membantu peningkatan produktivitas. Oke, di sini dalam rantai komando ini tentunya kita akan belajar tentang rentang kendali. Rentang kendali itu adalah rentang kendali itu adalah jumlah staf yang dapat diarahkan oleh seorang manajer dengan efektif. Kita bisa membayangkannya rantai komando seperti layaknya rantai sungguhan. Dalam rentang kendali, semakin banyak jumlah staf yang kita ibaratkan sebagai mata dari rantai tersebut, itu semakin banyak jumlahnya maka semakin panjang rantainya. Nah, kalau misalnya itu diibaratkan manajer, berarti semakin semakin banyak semakin banyak staf yang dia semakin banyak staf yang dalam dalam kendalinya, berarti semakin besar dan luas rentang kendali miliknya. Nah, ini mampu membuat organisasi semakin efisien. Oke. Selanjutnya ada tipe organisasi. Di sini tipe organisasi yang dimaksud adalah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, tipe organisasi bisa menuju ke sentralisasi atau desentralisasi.
Dalam organisasi yang tersentralisasi, manajemen tingkat atas atau epsilon atas membuat semua keputusan dan epsilon tingkat bawah adalah yang melaksanakan keputusan tersebut. Lalu, kalau yang organisasi terdesentralisasi, karyawan itu ikut diberdayakan untuk mengambil keputusan, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, dan karena masukan dari karyawan dipertimbangkan, maka karyawan juga akan eh, diharapkan lebih aktif kembali dalam mendukung apa yang telah mereka pilih bersama gitu, apa kesepakatan mereka bersama. Selanjutnya kita masuk ke definisi formalisasi. Formalisasi mengacu pada tingkat standar dalam pekerjaan organisasi. Pekerjaan yang sangat formal memberikan sedikit kebebasan kepada karyawan dalam cara mereka melaksanakan tugas, waktu pelaksanaan, dan metodenya. Biasanya departemen yang pekerjaan sangat formal itu berhubungan dengan data dan administrasi karena mereka tidak boleh eh, melenceng dari standar, melenceng dari apa yang ada, melenceng dari metode yang harus diterapkan. Karena administrasi berhubungan dengan data yang eh, sangat berisiko apabila pekerjaan dilakukan secara seenaknya. Terus eh, contohnya sini seperti jalur perakitan juga memiliki pekerjaan yang sangat formal, sementara karyawan di bagian utang usaha juga memiliki formalitas meskipun jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan pekerjaan di jalur perakitan. Sebaliknya, staf penjualan yang menelpon pelanggan biasanya memiliki tingkat formalitas yang lebih rendah dalam pekerjaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya sini ada jenis-jenis struktur organisasi yang sering digunakan dalam perusahaan. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional. Di sini struktur organisasi fungsional ini merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Kelebihan jenis struktur ini adalah dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Yang kedua, ini ada divisional struktur. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Lanjut yang ketiga ada lini struktur. Dalam struktur organisasi ini, lini hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Sini ada lini dan staf struktur. Jenis struktur ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi ini dengan asas komando. Akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan pikiran, ide-ide, dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinannya. Selanjutnya, yaitu ada matriks struktur. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Dan terakhir ada komite struktur. Di dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komit. Organisasi dalam komit biasanya terdiri dari pimpinan komit yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komit yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Selanjutnya ada mengapa struktur organisasi berbeda. Yang pertama ada ukuran organisasi. Organisasi yang besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks dengan hierarki yang jelas untuk mengolah berbagai fungsi dan tingkatan dalam perusahaan. Sementara organisasi yang lebih kecil mungkin lebih struktur yang lebih sederhana dan fleksibel. Lalu yang kedua ada industri dan jenis usaha. Jenis industri atau bisnis memainkan peran penting. Misalnya,
Industri teknologi yang inovatif mungkin cenderung memiliki struktur yang lebih datar dan fleksibel untuk respon perubahan dengan cepat. Sementara industri manufaktur mungkin memiliki struktur yang lebih hierarkis. Lalu yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini dapat mempengaruhi struktur organisasi yang mementingkan kolaborasi dan inovasi, mungkin memiliki struktur yang lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan yang lebih menekankan kontrol dan hierarki. Lalu ada tujuan dan strategi organisasi. Tujuan perusahaan dan strategi yang mereka pilih bisa mempengaruhi struktur, misalnya perusahaan yang fokus pada ekspansi global mungkin memiliki struktur yang mendukung koordinasi lintas negara. Lalu yang terakhir ada perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, regulasi, atau teknologi bisa memaksa perubahan dalam struktur organisasi atau tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya bisa dilanjut ke referensi. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya ada pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku dan kinerja anggota organisasi. Struktur organisasi memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab karyawan di semua tingkat perusahaan, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien. Hal ini juga membantu menghindari duplikasi pekerjaan dan memastikan bahwa tidak ada bagian dari beban kerja yang terlewatkan. Selain itu, dalam perusahaan besar, struktur organisasi dapat menciptakan jalur kemajuan karyawan yang solid. Sementara dalam organisasi yang lebih kecil, hal ini membantu dalam peningkatan fokus dan prioritas pekerjaan. Dalam lingkungan lepas pantai atau di sektor yang berfokus pada keselamatan, struktur organisasi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja kompeten dan memenuhi syarat untuk bertugas-tugas yang mereka lakukan. Dengan demikian, struktur organisasi yang baik adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan operasional dalam perusahaan. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. Pada tahun 1997, PT PLN, Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan daerah dan DIY melakukan restrukturisasi struktur organisasi untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Tapi hal ini ditolak oleh para karyawan karena dianggap dapat merugikan. Analisisnya, penolakan restrukturisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan karyawan, ketidakjelasan job description dan tanggung jawab, serta kurangnya keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memberikan solusi terhadap masalah struktur organisasi, perlu dipahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis struktur. Sebagai contoh, struktur fungsional yang memiliki keuntungan dalam hal spesialisasi dan efisiensi, tapi juga dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antar departemen. Kasus ini memberikan contoh pentingnya komunikasi, konsultasi, dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan penerimaan mereka terhadap perubahan organisasi. Selain itu, hal ini juga menyoroti perlunya memilih struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah struktur organisasi merujuk pada cara di mana tugas-tugas pekerjaan dikelompokkan, dibagi, dan diatur secara resmi. Saat merancang struktur organisasi, ada 6 elemen kunci yang perlu dipertimbangkan, yaitu pembagian tugas yang spesifik, pembentukan kelompok kerja, alur wewenang, jangkauan pengawasan, tingkat pusat kendali, distribusi keputusan, dan tingkat formalitas. Struktur organisasi meningkatkan efisiensi dalam operasi dengan memberikan kejelasan kepada seluruh karyawan dalam perusahaan. Dengan struktur organisasi yang baik, setiap apartemen dapat berjalan seperti mesin yang bekerja dengan baik, mengalokasikan waktu dan usaha pada aktivitas yang produktif. Penyusunan struktur yang komprehensif juga dapat menjadi panduan bagi promosi internal, membuka jalan yang jelas bagi karyawan pemula untuk naik pangkat dalam perusahaan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Oke, selanjutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Terima kasih. Gitu loh. Boleh sih, Kri. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya dan kesempatannya untuk bertanya. Jadi pertanyaan dari saya itu, apakah dalam tipe organisasi seperti yang sudah disebutkan tadi dapat mempengaruhi budaya kerja dan interaksi antar tim di dalam organisasi itu? Itu saja, terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Terima kasih sih, Kri. Boleh yang lain? Oke, Said, silakan. Saya ingin bertanya, apa aja sih contoh dari spesialisasi kerja? Terima kasih. Atas nama Andre. Oke, sip. Terima kasih, Andre. Said, apakah bertanya juga? Sudah cukup ya, Pak. Oke, cukup. Terima kasih, Andre dan Zikri. Ada lagi? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan untuk kelompok 6, pertanyaan yang kelompok 5 tadi, boleh dibahas kalau misalnya belum selesai. Oke, di fitur chat ada pertanyaan dari atas nama Aisyah Nia. Sebelumnya terima kasih atas pengakuan. Jadi kan mikir, kira-kira kondisi organisasi. Oke, Aisyah bertanya, kira-kira kondisi organisasi perusahaan seperti apa yang cocok untuk masuk sistem sentralisasi dan desentralisasi? Oke, kami tampung lebih dahulu ya. Mau memberikan kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab semua pertanyaan. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu kelompok 8 mendiskusikan pertanyaan yang sudah diberikan, dari kelompok kami izin menjawab pertanyaan yang masih tertunda tadi. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Eka, di mana ia menanyakan contoh keputusan kerangka kerja apa yang dapat dilakukan oleh perusahaannya. Di mana kami itu mengambil contoh yaitu Google. Google menerapkan pendekatan yang sistematis dan analitis untuk mengambil keputusan penting
Berikut contoh Google bagaimana ia menggunakan metode kerangka kerja dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana Google mengidentifikasikan masalah atau peluang bisnis melalui analisis pasar, umpan balik pelanggan, dan penelitian pasar. Lalu ada pengumpulan informasi dan juga analisis data, di mana tim Google mengumpulkan data melalui survei, analisis data pengguna, dan penelitian kompetitor untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Lalu evaluasi alternatif, di mana tim manajemen Google mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria seperti potensi pertumbuhan, keberlanjutan, dan dampak sosial. Lalu pilihan alternatif atau opsi-opsinya, di mana Google mengidentifikasikan berbagai alternatif, strategi, atau langkah-langkah berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi risiko. Dan yang terakhir yaitu ada pemilihan keputusan, di mana setelah evaluasi yang cermat, Google memilih alternatif terbaik yang dianggap paling sesuai dengan tujuan bisnis dan nilai perusahaan. Dengan menggunakan metode kerangka kerja ini, Google dapat mengambil keputusan yang informasi dan dapat diandalkan untuk membantu perkembangan strategi dan inovasi. Mungkin sekian jadi dari penjawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, apakah terjawab? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Giovanni. Tadi pertanyaannya tantangan yang mungkin dihadapi oleh kelompok yang terjebak pada tahap tertentu dalam model 5 tahap, yaitu jadi tahap yang pertama adalah tahap storming, yaitu pertikaian. Adalah tahap di mana kelompok menghadapi konflik internal dan kesulitan dalam berkomunikasi. Perbedaan pendapat bisa membuat anggota kelompok merasa tidak nyaman. Tantangan di tahap ini untuk mengatasi konflik tersebut agar kerjasama dalam kelompok dapat terjalin. Yang kedua adalah tahap norming atau pembentukan norma. Adalah tahap ini di mana kelompok coba mencapai konsensus dalam membentukkan norma kelompok. Yang ketiga itu adalah tahap performing, yaitu pelaksanaan. Tahap ini di mana kelompok mencapai tingkat produktivitasnya yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat yaitu ada tahap tahap adjourning atau pembubaran. Pada tahap ini di mana kelompok menghadapi perasaan kehilangan dan perpisahan ketika kelompok selesai atau dibubarkan. Apakah terjawab, Giovanni? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Tadi pertanyaannya bagaimana bahwa anggota itu memahami dan bekerja menuju tujuan yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk bagaimana pemimpin itu bisa memastikan bahwa anggota timnya memahami dan bekerja itu yang pertama yang sudah tadi dijelaskan pada presentasi. Yang pertama itu menjelaskan tujuan yang dicapai secara jelas dan terperinci agar anggota tim itu bisa memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Lalu yang kedua itu setelah adanya tujuan, dia akan memberikan arahan nih. Pemimpin itu bakal memberikan arahan dan petunjuk yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing antara anggota tim. Lalu selanjutnya itu mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif antara pemimpin dan anggota tim. Yang keempat itu memberikan umpan balik secara teratur tentang kinerja anggota tim. Selanjutnya yang kelima, membangun hubungan yang baik dengan anggota tim yang tadi yang sudah dijelaskan, kayak saling menghargai antara anggota yang ada di satu tim itu. Lalu yang terakhir itu menunjukkan contoh yang baik dengan menjadi teladan bagi anggota tim. Mungkin itu aja jawabannya. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Arika. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Said.
Perbedaan model kelompok Tuckman dan Gersi. Yang menjadi pembeda utama dari model perilaku kelompok adalah pada model Gersi menekankan bahwa kelompok sering mengalami kebuntuan, maka perlu untuk mengambil perubahan yang drastis. Sedangkan model Tuckman lebih menekankan tahap pengembangan kelompok dari pembentukan hingga membesarkan. Dan yang kedua, pertanyaannya contoh konkret dari tim kerja. Pada work team, contohnya adalah tim produksi. Yang kedua ada manajemen tim, yang contohnya adalah bagian manajemen yang ada di perusahaan. Yang ketiga pada paralel team, contohnya adalah tim proyek penelitian. Yang keempat pada project team, contohnya adalah tim sukses pemilu. Yang kelima dari action team, contohnya adalah tim tanggap darurat bencana seperti kebakaran. Apakah dapat diterima, Said? Oke, dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, karena kelima pertanyaan dari kelompok 5 sudah terjawab semua, maka berakhirlah dari kelompok 5. Mungkin apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah dilakukan oleh itu mohon dimaafkan. Kalau boleh untuk Baik, karena kelompok 5 telah selesai dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, maka kelompok 6 juga akan menjawab pertanyaan yang diajukan yang akan dijawab oleh saya Farhan. Silakan. Oke, tadi pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan punya Andre. Nah, pertanyaannya itu tadi kan, apa aja sih contoh spesialisasi kerja? Nah, kalau misalnya dalam struktur keorganisasian itu, eh, kan bisa itu spesialis kerja itu bisa ditemuin di berbagai macam departemen atau tingkatan. Nah, itu contohnya itu mungkin dalam organisasi itu kan eh, manajemennya. Nah, manajemennya itu bisa dibagi menjadi manajemen sumber daya manusia. Ada yang berspesialisasi di sumber daya manusia, ada yang berspesialisasi di bagian pemasaran, dan ada juga yang berspesialisasi di keuangan dan seterusnya. Menurut gue pertanyaannya apa? Eh, kurang lebih setiap itu. Kurang lebih seperti itu ya, Andre. Jadi kalau apakah sudah jelas apa belum ya, Andre? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama, Andre. Asik. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri. Apakah dalam tipe organisasi seperti yang sudah disebutkan tadi dapat mempengaruhi budaya kerja dan interaksi antar tim di dalam organisasi?
Jawabannya iya. Tipe-tipe organisasi tersebut dapat mempengaruhi budaya kerja dan interaksi antar tim di dalam organisasi. Budaya kerja mencakup kumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang membentuk pandangan bersama dalam organisasi, menciptakan identitas unik yang membedakan suatu organisasi dari yang lain. Dan budaya kerja juga mencakup bagaimana anggota organisasi berinteraksi, berkomunikasi, serta mengambil keputusan. Apakah cukup menjawab, Zikri? Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih, Raffi. Sama-sama. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Aisyah. Kira-kira kondisi organisasi atau perusahaan seperti apa yang cocok untuk masing-masing sistem sentralisasi dan desentralisasi? Kondisi organisasi yang cocok, yang pertama yaitu ada budaya kerja. Dalam organisasi yang menerapkan sentralisasi, budaya kerja cenderung lebih formal, hierarkis, dan terpusat. Karyawan mungkin mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan secara ketat oleh manajemen pusat. Kreativitas dan inovasi mungkin kurang ditekankan. Tapi budaya kerja ini dapat mengarah pada perasaan kontrol dan pengawasan yang kuat. Untuk yang kedua, itu ada interaksi antar tim. Dalam organisasi sentral, interaksi antar tim mungkin terbatas karena banyak keputusan dan arahan datang dari manajemen pusat. Jawab. Apakah terjawab, Aisyah? Dijawab, terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bila tidak, maka sesi pertanyaan akan saya tutup dalam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena sesi pemaparan materi dari kami dan sesuai tanya jawab sudah usai, maka berakhirlah presentasi kami. Untuk segala kekurangan yang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke PJ-nya. Baik, karena sesi kelompok 5 dan kelompok 6 sudah selesai, saya akan kembali ke PJ ya, dari Tam.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Untuk Pak Ketut, apakah ada tambahan materi yang perlu dijelaskan? Sampai Maaf Pak, untuk presentasi dua kelompok sudah selesai presentasi. Untuk Pak Ketut, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sementara nggak ada dulu ya. Kalau sudah ditutup aja ya.